Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di episode kali ini, bagi Sobat-Sobat BMTV yang udah lihat nih mungkin di thumbnailnya atau di judulnya, kita hari ini akan bahas tentang apa sih? Jalanku lambat, apakah aku ditinggalkan Tuhan? Ya, ini mungkin bagi beberapa Sobat Berita Mujizat TV ini mungkin baru ngalami hal seperti ini ya, rasanya kok mungkin melihat ada beberapa orang di samping kanan kiri mereka jalannya cepat, dan hari ini kamu melihat bahwa kok aku jalanku nggak terlalu cepat ya, apa aku tuh ditinggalkan Tuhan. Nah, di episode kali ini kita akan bahas bareng tentang ini supaya kita semuanya dapat pencerahan, oh ternyata aku seperti ini toh. Nah, hari ini Rosi nggak akan sendirian, hari ini Rosi akan ditemani salah satu sahabat. Sahabatnya siapa? Ya, hari ini saya akan bersama Dinda yang dari Indonesia Berdoa, yang beberapa episode lalu juga datang untuk menemani kita di episode Kemurahan Tuhan versus Murahan. Bagi yang belum nonton, kalian bisa nonton. Halo Dinda. Hai Rosi. Iya, kabarnya gimana ini? Luar biasa. Ya, kita mau langsung aja kali ya, karena ini bahasan yang menurutku mungkin banyak orang ngalami hal ini juga gitu loh. Apakah jalanku lambat gitu? Apakah aku ditinggalkan Tuhan gitu? Okay. Nah, menurutnya Dinda nih emangnya gimana sih? Apa benar-benar Tuhan meninggalkan sebenarnya? Apakah memang jalannya dia memang lambat? Coba. Ini menurutmu gimana ini? Ini menarik banget sih menurutku. Pokoknya kalau Rosi tuh kalau ngirimin topik tuh kayak menarik gitu. Astaga, kayak kemarin yang episode Kemurahan Tuhan versus Murahan itu menarik juga. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya kayak serem juga ya. Apakah kita ditinggalkan Tuhan? Ngeri. Kalau aku mending apa? Kalau misalnya Tuhan meninggalkanku, aku nggak mau kemana-mana, nggak mau jalan kalau Tuhan nggak jalan sama aku gitu ya. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Jawabanku dengan sangat yakin adalah tidak. Why? Jadi karena Tuhan aja namanya Immanuel. Wow. Kita kan kayak kita mulainya dari sana ya. Tuhan itu gelarnya waktu Yesus mau lahir ke dunia, dia malaikat Gabriel nemui si Maria, dia aja bilang nanti anak itu akan dinamai Immanuel. Dan itu artinya adalah Allah beserta kita. Jadi ketika Allah beserta kita, nggak mungkin dong dia ninggal kita. Jadi apakah Tuhan meninggalkan? Tidak. Jawabannya adalah aku 100% yakin Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Bahkan ya dia janji di banyak ayat di dalam Alkitab, dia bilang aku akan menyertai kamu, aku akan berjalan bersama denganmu. Bahkan ketika Yesus naik ke surga pun dia bilang aku gak akan ninggalin kamu jadi anak yatim piatu, akan ada penolong. Jadi Tuhan Yesus waktu terangkat ke surga pun dia menjanjikan penolong. Saking bukannya kita yang ketakutan, tapi Tuhan ngerti kalau kita nggak bisa hidup di luar Dia. Gitu. Jadi Tuhan nggak ninggal. Iya. Ini bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa Tuhan ninggalin nggak sih, ini jawaban yang bener banget ya. Immanuel, dia itu beserta kita. Kenapa sih kok aku ngangkat tema ini ya? Karena salah satunya kalau kita ngomong jalannya lambat, itu ada salah satu orang yang waktu itu cerita-cerita nih sama Rosi. Ya, ini disclaimer supaya nggak usah nyari-nyari ini siapa orangnya biar naluri kepo ya, naluri. Aduh siapa ya nih? Jangan-jangan. Dari tadi kita bareng terus. Nah, itu kan karena ada salah satu orang cerita nih sama Rosi bahwa dia itu ngikuti ibadah gitu ya. Dia ngikutin ibadah setiap minggu nih, dia setiap minggu tuh datang rutin ibadah. Tapi ternyata waktu kayak tak ulik gitu ya, hidupnya tak tanya-tanyain gitu ya, ternyata hampir setiap dia datang ibadah itu dia nggak ngerti khotbahnya maksudnya apa. Jadi kita datang di satu ibadah yang sama nih, aku sama dia gitu kan, aku sama dia datang di ibadah yang sama, aku tuh bisa dapat ini bagus banget dan ini permata bisa mengubah banyak. Mungkin aku yang dulu nggak pernah mikir kayak gitu, aku bisa mikir, bukan mikir ya, lebih tepatnya aku diperlengkapi dengan khotbah yang diberikan sama pengkhotbahnya gitu. Tapi satu orang ini dia cerita bahwa aku taunya cuma ini gitu, cuma satu poin gitu, ya, satu poin gitu. Padahal ini khotbah ini kalau diterangkan lebih itu tuh poinnya tuh banyak banget, poinnya tuh ini dan lain sebagainya gitu, banyak banget. Padahal tak tanyai juga kan, loh
apa kamu main HP gitu waktu ibadah gitu kan? Karena biasanya kan kalau multitasking gitu kan kadang-kadang gitu ya okay. ada beberapa poin yang nggak terserap gitu kan. Ya enggak juga, jadi dia bilang, enggak kok aku nggak main HP gitu, aku nggak main apa-apa, aku benar-benar ngeliatin orang yang khotbah, aku benar-benar dengerin, tapi yang dia tangkap tuh nggak banyak gitu. Nah terus aku kan jadi bertanya-tanya kan gitu, apa memang dia itu lambat gitu kan. Jadi kan aku nggak tahu nih, aku coba tanya sama Dinda ini seperti apa, apakah memang dia itu lambat atau seperti apa gitu. Oke, case-nya menarik banget ya. Dan mungkin menurutku itu bukan hanya bisa jadi itu bukan hanya problem dari satu anak ini gitu. Mungkin saja ada banyak orang yang mengalami demikian. Cuman kebetulan nggak cerita aja, atau kebetulan pas nggak ditanya sama Rosi. Jadi ya bener juga, iya kan. Bener, ini kayak maksudnya ini jadi satu case menarik karena menurutku mungkin bukan cuma dia yang mengalami gitu. Apakah dia lambat? Jadi yang pertama, kalau di case-nya tadi yang Rosi cerita bisa nangkep banyak nih, makan banyak gitu ya. Tapi yang ini kok enggak gitu. Aku pikir sih gini ya. Yang pertama, aduh ini juga disclaimer ya, aku tidak sedang mencoba untuk menakar kecerdasan rohani setiap orang gitu ya. Cuman setiap orang tuh punya kecerdasan rohani yang berbeda-beda, kecerdasan spiritual gitu ya, yang aku percaya bahwa setiap orang tuh punya kecerdasan spiritual sendiri-sendiri. Jadi dan ini yang menentukan daya serap orang terhadap suatu hal, bahkan bukan cuma khotbah loh, Ros. Misalnya kita ngalamin proses nih, kita ngalamin proses dalam hidup kita. Si A sama si B ini proses hidupnya bisa sama, tapi hasil dari proses itu bisa beda. Jadi ketika diproses, yang satu marah nih sama Tuhan. Oh kenapa kok aku ngalami ini gitu, tantrum, marah, hidupnya rusak. Karena dia marah sama Tuhan. Aku hidup baik-baik, aku datang ke gereja terus. Tapi ketika aku ngalami ini, Tuhan di mana? Marah, rusak nih hidupnya. Tapi ada ngalamin proses yang sama. Terus dia malah berubah, dia malah jadi terlahir menjadi permata. Karena ya dia melihat, oh Tuhan ini lagi mengizinkan ini terjadi sama aku. Terus dari prosesnya itu dia bisa menguatkan orang lain. Nah terhadap satu perlakuan yang sama, hasilnya bisa beda kedua orang. Nah itu juga kayak menurutku pribadi ya, itu bisa juga kayak berarti ketika dua orang duduk di satu ibadah yang sama, mereka bisa nutrisi yang diserap itu bisa beda gitu. Terus kalau misalnya tadi dibilang apakah jalannya lambat, itu menurut aku ya bisa aja, seseorang itu lambat. Karena gini, lambat atau terlambat juga bisa. Jadi beda ya, lambat sama terlambat kan beda nih. Terlambatnya dalam artian mungkin kemarin-kemarin sewaktu semuanya mencerna, dia nggak mencerna nih. Jadi ada satu contoh, ada satu kisah. Waktu itu guruku SD tuh pakai contoh bagus banget. Aku tiba-tiba inget gitu. Jadi orang diajarin di sekolah, di kelas gitu ya. Dia bilang gini, saya itu ngasih materi itu ke semua anak itu sama. Dia bilang gitu. Jadi dia mengumpamakan dirinya tuh bawa nasi, terus dia nyuapin. Kan kita kalau diajar tuh kayak disuapin kan, satu anak. Nah, di suapan kedua, kalau yang satu anak ini masih ngemut suapan pertama, yang satu udah nelen, ya udah, yang satunya dapat suapan kedua. Terus yang satunya nggak ditelan sama sekali, dilepeh, terus nggak doyan. Terus dia lebih memilih untuk keluar dari ruangan. Aku nggak mau makan ini, makanannya nggak enak. Ya udah, dia nggak akan dapat suapan berikutnya. You got my point? Gimana? Maksudnya dapat nggak poinku? Tahu. Jadi kayak gimana ya? Yang pertama bukan Tuhan ninggal. Aku percaya sekali bukan Tuhan ninggal. Tapi bagaimana secara rohani respon kita menerima apa yang dari Tuhan itu sangat menentukan perjalanan kita berikutnya gitu loh. Jadi kayak Tuhan udah kasih nih hal yang sama. Kan waktu ibadah kalian mendengar hal yang sama. Maksudnya nggak satu orang dikhotbahin satu khotbah gitu kan. Nggak mungkin kan, gitu kan. Sama kayak kita belajar lah gitu. Kayak kita belajar di satu kelas, saya matematika.
ya gurunya nggak ngajarin hal yang berbeda kan, di dalam satu kelas kan pelajarannya sama semua. Tapi daya tangkap, kerajinan untuk menyimak pelajaran, kemauan buat aku mesti tahu nih kayak apa nih kalau aku, terus udah gitu masih ada nih orang yang punya effort selesai dari belajar, dia keluar masih nanya sama gurunya, Pak yang poin kedua tadi gimana sih Pak, saya nggak ngerti misalnya. Tapi ada kan orang yang dia nggak ngerti, ya udah nggak ngerti aja gitu. Nah itu juga akan mempengaruhi nanti next meetingnya, pertemuan berikutnya, waktu kita udah geser ke bab berikutnya, padahal continually. Nah kalau kamu nggak selesaiin ngerti di bab pertama, wah berat banget tuh mau masuk ke bab kedua. Kayak gitu sih menurut aku kalau di case itu. Oh wow, ini nice banget sih. Maksudnya semuanya ditentukan dari first step kita, ya nggak sih? Langkah pertama kita, selama kita itu menerima, terus kita berkesinambungan, itu yang akan menentukan kita lambat atau enggak gitu kan? Karena ketika kita udah nolak nih yang pertama nih, atau kita udah, maksudnya yang suapan pertama aja kita nggak segera telan gitu, itu yang membuat yang lain dapat suapan kedua, suapan ketiga, suapan keempat, sedangkan kita masih di suapan pertama. Akhirnya ya kita tertinggal, secara gizi kita tertinggal, secara apapun kita tertinggal. Itu nice banget sih untuk menggambarkan lambat ini. Oke, selanjutnya nih, untuk kita ngerti nih, kita terlalu lambat atau Tuhan meninggalkan nih, ada alarm nggak sih gitu? Ada alarm apa enggak? Ada sih menurutku. Jadi yang pertama alarm yang kita paling kenal kan hati nurani ya. Jadi kayak begitu dalam satu ibadah atau dalam satu pelayanan lah, perjalanan sebuah ministry gitu, perjalanan keluarga gitu ya. Ketika kita udah mulai nggak nyaman kayak gitu tadi, kok aku nggak ngerti ya. Nah itu sebenarnya alarm kan. Kok aku nggak ngeh ya. Ini sebenarnya apa sih yang lagi diomongin? Atau dalam satu ibadah ketika ini kita langsung contoh kasus misalnya ya, kita lagi berdoa untuk satu bangsa misalnya, loh yang lain kok nangis, aku mau jangankan nangis, ngerti aja enggak nih apa yang diomongin gitu loh, yang lain bisa nangis sampai meler-meler gitu kan, loh, kok aku enggak? Terus itu kan sebenarnya alarm kan, terus kayak orang, mereka teman-temanku kok udah jalannya udah kayak banyak banget nih kerjaan yang dikerjain gitu loh. Kok tahu-tahu mereka udah ngerjain banyak hal, tapi kok aku nggak ngerti aja enggak gitu. Udah gitu aku ibadah aja bolos mulu. Sorry itu sih. Ibadah aja skip-skip gitu. Live streaming masuknya udah di tengah khotbahnya. Gimana mau ngerti? Atau ibadah baru separuh gara-gara kelamaan ibadahnya mungkin gitu ya. Langsung gitu ya. Ini ngomong apa sih, nggak ngerti, udahlah cabut aja. Lah gimana kamu mau ngerti gitu, kamu aja nggak dengerin sampai akhir gitu. Karena kan kalau kita ngomong spiritual, secara spiritual, kan orang setia sampai akhir ibadah tuh kan ada berkatnya sendiri ya. Kayak apa ya, dulu waktu aku nggak segetol ini ngerti konsep ibadah ya, ini pengalaman pribadi sih. Misalnya pun aku ada acara, setelah ibadah, misalnya udah buru-buru banget nih, aku akan nunggu sampai doa berkat. Minimal aku akan skipnya di pengumuman. Karena ya bagi aku doa berkat itu bukan cuman sekedar liturgis, tapi kan memang ada blessing gitu loh. Nah kalau kamu nggak selesaiin ibadahnya, nah apalagi doa berkat, kadang-kadang ibadah separuh aja udah cabut gitu kan. Ya kamu jangan nanya kenapa kamu ketinggalan gitu nggak sih? Iya benar banget. Gitu, jadi ya itu balik sih ke kita. Jadi kayak misalnya tadi dibilang kan, kita balik ke case awal tadi, waktu dibilang nggak ngerti khotbahnya. Ya kalau kamu ngikutin ibadahnya aja enggak gitu. Ini untuk case yang nggak ngikutin ibadah ya. Kalau kamu skip ibadah, ya jangankan kamu mau ngerti ibadahnya, kamu ngikutin aja enggak. Kamu live streaming aja sambil tiduran makan onde-onde. Kayak nggak usah disebut onde-ondenya juga. Mungkin ini yang nontonnya juga ada singgung loh ini. Aduh aku disinggung loh. Maafkan saya onde-onde. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi alarmnya ada. Lihat aja sekeliling. Satu, lihat diri sendiri dulu gitu, refleksi dulu. Kayak lihat dalam, lihat keluar. Lihat dalam tuh kayak, kok aku nggak ngerti ya. Nah kalau kita udah nggak ngerti apa yang diomongin, itu sebenarnya udah indikasi sih. Iya benar. Kayak ini ngomong apa sih? Ini yang dibahas apa sih?
sebenarnya itu udah kayak alarmnya Tuhan mau ngomong, ayo nak, dikejar. Kalau enggak, ke depan kamu akan tambah nggak ngerti. Terus alarm kedua ya itu tadi, lihat aja sekeliling kamu. Kalau teman-temanmu udah mengerjakan banyak hal dengan efektif dan kamu masih stuck di satu tempat, mungkin aja kamu udah ketinggalan beberapa step. Dan itu mesti dikejar. Gitu. Jadi actually ini apa ya, aku bikin topik-topik sendiri dan aku terberkati sendiri sih. Aku pun terberkati. Wow, tadi ketika kita udah ngerti ya, ini alarmnya aku ketinggalan tuh ternyata ketika, aku melihat diriku sendiri, ternyata seperti ini. Dan ketika aku lihat teman-temanku ternyata kok seperti ini gitu. Terus nih, gimana caranya kita, ketika kita udah tahu alarmnya bunyi, kita harus ngapain sih sebenarnya gitu? Kita harus ngapain. Nah, sebelum kita harus ngapain dulu nih ya, Ros ya. Aku mau kayak tarik mundur dulu sebentar ya, boleh ya. Jadi ini refleksi pribadiku sih. Jadi kayak gini, Tuhan itu punya timeline. Yang aku percaya tuh gitu. Dan dari Kejadian sampai Wahyu itu timelinenya Tuhan. Jadi kalau bapak mentorku suka pakai istilah at the fullness of time. Jadi at the fullness of time, pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, thy will be done, kehendak Tuhan harus jadi. Mau sekeos apapun keadaan dunia, kalau Tuhan Yesus lahir ya dia harus lahir. Mau sekacau apapun dunia ini, kalau waktunya Tuhan Yesus naik ke surga ya dia naik ke surga. Mau kamu ada di loteng Yerusalem atau enggak, kalau Roh Kudus sudah waktunya dicurahkan ya dicurahkan, nggak usah nungguin kamu. Bukan karena Tuhan nggak sayang, bukan karena Tuhan nggak sayang sama kamu, tapi karena Tuhan punya waktu. Nah, kita mesti maksudnya menurut aku kita mesti ngerti ini dulu. Kalau kita case tadi ya balik di Tuhan ninggal atau enggak, yang pertama kita mesti ngerti Tuhan tuh punya agenda, divine agenda, ada divine appointment. Jadi ada waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau sudah waktunya, ya bodo amat. Maksudnya kalau bodo amat tuh mungkin kayak terlalu harsh, terlalu kasar ya. Terlalu kasar mungkin. Bukan bodo amat, tapi lebih ke with or without you, rencana Tuhan tuh jalan. Karena apa? Ya karena Tuhan berdaulat. Bukan Tuhan nggak sayang sama kita, tapi karena Tuhan berdaulat. Sama kayak ingat nggak kisahnya bangsa Israel di padang gurun? Yang tiang awan tiang api itu kan punya waktu tuh. Kan kalau tiang awan, kalau Alkitab kan ceritanya gini, kalau tiang awan tiang api berhenti, mereka bikin kemah di situ. Kan tiang awan tiang api ini Tuhan nih, penyertaan Tuhan nih. Nah kalau tiang awan tiang api jalan, ya Israel harus meninggal. Iya, ya mesti tidy up gitu loh, mesti beres-beres, terus ikut jalan. Karena itu bukan perjalananmu, itu perjalanannya Tuhan. Dan Tuhan menuntutnya lewat tiang awan tiang api. Waktu Tuhan bilang, yuk jalan, ya kamu harus jalan. Waktu Tuhan berhenti, kalau kamu nekat jalan, ya kalau kamu kesasar ya jangan salahin Tuhan. Tuhan lagi berhenti. Tapi kalau Tuhan lagi jalan, senyaman apapun tendamu, kan tuh mereka kan kalau tiang awan tiang api berhenti itu kan nggak sehari 2 hari ya. Yang aku tahu ya, correct me if I'm wrong ya kalau misalnya ini. Waktu dia berhenti, itu orang-orang kan pasang tenda. Bayangin itu nggak cuman 100 orang, 1000 orang loh, jutaan orang kan itu. Bangsa Israel itu kan banyak banget kan memenuhi padang gurun. Nah itu mereka kan pasti udah homey nih, udah cozy nih, udah nyaman gitu kan, udah bikin tenda, terus belum lagi ternaknya mereka, belum lagi kalau mereka bercocok tanam, belum lagi kalau mereka udah bikin toilet, loh kan mereka hidup di situ kan, kayak orang udah melahirkan di situ atau mungkin kayak udah nemuin spot-spot yang mereka nyaman. Aku berusaha menggambarkan supaya lebih realistis ya, supaya kita bisa membayangkan. Nah udah nyaman nih di satu titik. Tiba-tiba Musa umumin, guys, tidy up, beres-beres. Aku kasih waktu 1 minggu buat packing. Karena aku bayangin pasti yang di packing banyak banget ya, nggak kayak persami gitu, nggak kayak perkemahan Sabtu Minggu. Nggak itu juga. Pasti tendanya kan gede, terus sama barang-barangnya banyak. Aku nggak bisa bayangin sih. Cuman aku bayanginnya banyak gitu kan. Mungkin kayak ada waktunya. Guys, 1 minggu lagi kita mau jalan, tidy up ya, beres-beres ya gitu kan. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau mungkin kayak apa kayak gitu, dikasih peringatan. Nah waktu Tuhan jalan, tiang api tiang awan jalan, Musa jalan, Yosua jalan, ada nih yang
udah mager, udah terlanjur nyaman misalnya. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau nggak ada penyertaan Tuhan, ya jangan salahin Tuhan. Iya. Ya. Jangan meraung-raung, aku ditinggal Tuhan. Ya jangan baper. Tahu nggak sih maksudnya? Semoga ini ya ditangkap ya. Maksudnya kayak waktu Tuhan jalan dan kita nggak jalan, bukan Tuhan ninggal, tapi emang Tuhan udah waktunya jalan. Dan salah kita nggak mengikuti dia. Kita yang mesti jalan. Terus kalau misalnya nggak jalan, Tuhan meninggalkan dong Mbak konsepnya. Kan tadi dibenturkan dengan tadi kalimat Tuhan nggak pernah meninggalkan. Ya enggak, Tuhan nggak meninggalkan, Tuhan akan tetap menyertai. Tapi kalau kamu nggak dapat hal-hal yang seharusnya kamu dapat, buat orang-orang yang ikutan jalan tadi, ya udah jangan menyesal. Karena ada privilege buat orang-orang yang setia. Wow. For me myself, kalau Tuhan jalan aku harus jalan. Why? Ya aku nggak mau ketinggalan ceritanya Tuhan. Buat aku. True. Nah, aku percaya kamu punya pemikiran yang sama. Aku ingat satu lagu yang aku nggak ngerti lagunya, tapi temanku pernah nyanyikan ini waktu kita persekutuan. Liriknya gimana ya? Aku lupa. Cuman ada lagu gini. Aku mau di sana. Tahu nggak sih lagunya? Waktu itu. Aku mau di sana. Iya. Oke, kan iya ada. Waktu Tuhan ada di sana, aku mau di sana. Waktu trompet bunyi. Aku mau di sana. Ya kan? Atau lagu yang lebih common lah. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Ya kan? Kalau Tuhan ada, aku mau ada. Karena apa? Biar aku nggak ketinggalan ceritanya Tuhan. Kayak statementnya si Yosua di Yosua 24 ayat 15. Waktu dia ngomong apa? Ya terserah kamu mau menyembah siapa. Tapi for me myself, I will serve the Lord. Buat aku dan seisi rumahku, aku mau ikut Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Artinya apa? Ya aku mau sepakat sama Tuhan. Ya kalau kamu nggak mau sepakat sama Tuhan, ya nggak apa-apa, suka-suka kamu. Tapi kalau kamu nggak dapat berkat yang sama, kayak orang-orang yang mau bayar harga untuk ikut Tuhan, ya jangan salahin Tuhan. Karena tiap orang ada berkatnya masing-masing. Kalau kamu mau stay di sana ya nggak apa-apa stay di sana. Tapi kamu nggak dapat rencana Tuhan yang ini. Gitu. Jadi kalau sudah tahu alarmnya bunyi, kamu ketinggalan dan kamu nggak ngejar, ya kalau kamu nggak dapat berkat kayak yang temenmu dapat, jangan salahin Tuhan, bukan Tuhan ninggal, kamu yang nggak mau ngikut. Aduh, emosi. Nggak. Sabar. Ini yang emosi saya loh Bu, ini Bu, saya aja sabar Bu. Karena gitu menurutku. Ini juga sorry tuh sih. Kadang-kadang aku gemes juga gitu sama orang-orang yang aku ketinggalan nih. Playing victim gitu nggak? Iya benar playing victim. Aku ditinggal. Ya udah, aku nggak ngerti lagi. Orang-orang itu udah ngomongin hal-hal yang tinggi-tinggi, yang aku nggak nyampe. Mohon maaf. Yang tadi berangkat dari kasus, aku lambat atau Tuhan yang ninggalin aku, atau kayak aku udah nggak ngerti lagi orang-orang pada sampai mana ngomongin apa. Ya udahlah, aku nggak usah ngikutin lagi atau ya itu namanya kamu milih enakmu sendiri nggak sih? Kamu kenyamanan, terjebak kenyamanan, ya kan? Nyaman dengan dia, ya udah sengertiku aja lah. Ya jangan bilang Tuhan ninggal kalau kamu mau sengertimu aja. Itu tadi loh, kalau at the fullness of time, ya Tuhan nggak nungguin kamu loh cuy. Ya dia akan tetap jalan karena dia adalah Tuhan. Karena dia punya agen dan dia Tuhan. Kita yang mesti nurut sama Tuhan gitu loh. Di mana-mana ya kita yang mesti setia dan taat gitu. Kalau Tuhan ke kanan, kita ke kanan. Kalau Tuhan ke kiri, kita ke kiri. Kalau Tuhan ke kanan, kita ke kiri. Kalau nggak ada penyertaan Tuhan, jangan salahin Tuhan. Kan Tuhan udah kasih tahu. Kayak tadi bangsa Israel, Musa kan udah bilang, kita mesti jalan. Ya kalau kamu berhenti, ya kan kamu udah dikasih tahu. Dan aku percaya alarm itu pasti udah bunyi. Ini kita udah jalan nih, kamu mau jalan nggak? Kamu mau ikut nggak ceritanya Tuhan? Kalau kamu nggak mau ikut cerita Tuhan, ya nggak apa-apa, ya Tuhan berkati. Tapi sejauh kamu melangkah, ya sejauh itu Tuhan menyertai. Ada orang yang mau jalan 5 mil, ya Tuhan sertai 5 mil. Karena dia mau bayar harganya 5 mil. Kalau kamu cuma mau 1 mil, ya nggak apa-apa. Tuhan juga ada di sana. Tapi kalau kamu nggak dapat berkatnya di 5 mil, ya itu karena kamu nggak berjalan 4 mil lebih jauh.
Itu sih kalau dari aku. Ya karena menurutku ini juga ya, aku sempet juga sebenarnya menemui hal seperti ini ya. Jadi kayak oke, kita hidup, saya pribadi di ministry ya, di pelayanan itu kan kita mengikuti penanggalan Israel lah. Ini, mungkin ini bagi teman-teman yang penanggalan Israel tuh apaan sih? Jadi aku tuh punya satu cerita tentang penanggalan Israel. Ini memang pertama kalinya ketika pemimpin bilang ya kita adain Rosh Kodes ya, kita adain Rosh Hosana ya, ini apaan sih gitu. Aku tahu aja Rosh Hidayani. Oke, sampai aduh ini apa sih gitu kan gitu. Ini apa sih penanggalan. Sampai akhirnya mau nggak mau aku tuh harus belajar ya. Supaya bisa ngerti ini maksudnya Tuhan ini apa sih. Karena aku percaya ketika Tuhan sudah memilih pemimpin dan Tuhan pakai dia untuk memimpin ke jalannya Tuhan gitu. Dan aku percaya itu otoritas yang Tuhan beri dan mau nggak mau ketika kita belajar submit sama pemimpin kita, itu akan ada blessing tersendiri buat kita. Nah jadi waktu itu, ini maksudnya apa sih? Dan aku mencoba untuk belajar, sampai akhirnya aku menemukan, ternyata kenapa kok kita belajar? Karena seperti ini, waktu bangsa Israel itu kayak mereka nggak mengenal sejarah, mereka akan melupakan Tuhan, ya nggak sih? Yes. Aku tuh baru ngerti, oh ternyata maksudnya penanggalan Israel tuh mungkin untuk mengingatkan kita bahwa kalau Tuhan menyertai kita di masa lalu, Tuhan juga menyertai kita di masa sekarang gitu. Nah, tapi kan itu bagi aku personally ya, itu bagi aku pribadi aku oke ngejar gitu ya. Karena kalau aku nggak tahu maksudnya, biasanya aku bertanya-tanya. Nah, mungkin kalau bagi Dinda ini, untuk orang-orang yang di luar sana ya mungkin merasa bahwa kok aku ini nggak mudeng-mudeng gitu. Aku tuh nggak mudeng-mudeng. Kamu bisa ngasih sesuatu buat mereka nggak? Karena kalau aku pribadi kan memang typically yang orang-orang kalau aku nggak mudeng ya aku harus gimana caranya mudeng gitu. Aku harus kalau aku terlambat ya gimana caranya aku harus ngejar gitu. Tapi kan itu aku ya. Aku nggak tahu kalau mungkin buat orang lain ya Dinda mungkin lebih ngerti ya. Ngomong-ngomong soal penanggalan Israel tadi ya, aku punya satu cerita menarik. Jadi aku kan juga mempelajari kayak gitu ya, mempelajari. Nah, ya kita tahu lah, kita dituntut untuk belajar gitu. Sebenarnya nggak dituntut sih, tapi lebih kepada itu tadi. Hasrat untuk, aku harus tahu nih, ini sebenarnya lagi ngomongin apa sih. Tapi ada yang lucu adalah setiap kali belajar Rosh Kodes, Rosh Hasana, selalu ada orang-orang di circleku yang akan nanya. Dan ngechat gitu. Din, ini maksudnya apa sih? Dia keluarin istilah-istilah yang dia nggak ngerti gitu kan, yang dalam bahasa Yahudi gitu ya, Jewish gitu ya, kayak apa kalender gitu tadi lah, paling gampang kayak misalnya ini apa sih kok ada month of apa, terus apa sih ada apa bulan, ada tahun pay, ada ayin dan sebagainya gitu kan. Ini apa sih ada perayaan Yom Kippur apa sih dan sebagainya gitu lah, Sukkot ya. Nah, mau nggak mau Ros, kalau aku ditanya kayak gitu, nah kan aku harus lebih tahu dari yang nanya. Iya benar. Yang mereka nggak tahu, dan kalau kalian nonton, yang mereka nggak tahu adalah sebenarnya aku pun juga masih belajar gitu loh. Tapi karena aku punya tanggung jawab untuk mengajari orang lain, akhirnya aku belajar. Gitu. Jadi kalau tadi ditanya ya, bagaimana dengan orang yang udah dapat alarm lambat nih, terus nggak mudeng, atau gimana dengan orang-orang yang kalau Rosi kan tadi bilang kalau Rosi akan gimana caranya nih, mesti ngerti. Dan itu sama sih, aku juga tipe orang yang kayak gitu, gimana caranya, karena kan sekarang pengetahuan bisa didapat dari manapun ya, kita buka internet aja kita bisa belajar apapun lah, dan banyak platform untuk menunjang kita buat belajar gitu. Tapi kalau jawabanku kayak anggap aja tips gitu ya buat teman-teman yang kayak aduh kayaknya aku udah sampai di titik aku ketinggalan nih gitu. Yang pertama, setia. Gak ada obatnya. Setia dan taat buat ngikutin. Kayak tadi dibalik lagi di case pertama tadi, ada anak yang udah dateng terus tapi tetap nggak ngerti. Kalau aku bilang just keep do it, kayak dateng aja terus. Dateng terus. Just keep ya, bukan just skip ya. Just keep sama just keep. Jadi kayak pokoknya dateng terus. Dan datangi apapun yang diadakan.
Itu benar banget sih. Terus ya, jadi ikutin setiap ibadah, ikutin setiap doa, ikutin apapun yang nggak ada obatnya. Datang kepada kamu, benar nggak sih? Nggak ada obatnya. Yes. Bahkan kayak gini nih, kayak menang nih. Oke. Ini aja, itu kan tujuannya, aku yakin lah Berita Mujizat TV pasti melakukan ini untuk memberi pengajaran kan kepada pendengarnya. Bahkan kayak YouTube yang sekarang udah dibikin, dan aku tahu ada program-programnya BMTV yang benar-benar memperlengkapi orang. Yes. Tonton, aku nggak di endorse sih, cuman dan bukan pesan sponsor, tapi bagi aku itu penting. Jadi yang pertama, kamu datang di ibadah, di pengajaran, di apapun yang dia adakan, karena di sana ada mutiaranya. Wow. Dan di sana ada blessingnya, spiritually. Aku percaya untuk orang yang datang aja itu yang bukan nitip absen gitu ya, yang bukan cuma nitip sandal, yang datang duduk mendengar, itu ada blessingnya sendiri. Nggak mungkin dong kalau kita datang terus Tuhan ngomong kita nggak ngerti, Tuhan kayak ya udah salah sendiri, kamu nggak tahu gitu. Nggak mungkin. Aku percaya Tuhan pasti akan memberikan pengertian. Meskipun pengertian itu tetap balik ke itu tadi ya, spiritual intelligence itu tadi ya, kayak pengertian spiritual. Tapi selambat apapun kita mengunyah, yang penting kita ngunyah. Daripada kalau kamu datang, wah aku nggak suka nih menunya, pulang. Atau udah lihat flyernya duluan kan, wah besok ngomongin apa nih, kayak nggak usah aja lah gitu, kayaknya gonna be sleepy nih kayaknya, bakal ngantuk nih, nggak usah datang lah. Ya udah, ya kalau kamu udah nggak minat sama menunya dan kamu nggak datang, ya blessingnya dapat dari mana gitu. Yang pertama datang, setia dan ikuti, taat. Waktu orang bilang, yuk besok datang ya, ikutin ya. Even itu dari jam 6 pagi sampai jam 8, lanjut jam 10 sampai jam 1, lanjut jam 4 sampai jam 6. Kalau kamu memang punya haus dan lapar, kalau kamu kayak tadi dibilang, kalau kamu sadar kamu ketinggalan, kamu akan mau kok buat ngikutin. Tuh. Yang kedua, yaitu tadi menyeret diri untuk mengikuti meskipun nggak ngerti. Ini balik ke sikap hati sih. Iya, dan effort juga ya. Bener. Ada harga yang harus dibayar buat ngikutin. Dan orang yang mau balik lagi, orang yang mau membayar harganya, berkatnya akan beda dengan orang yang nggak mau bayar harganya. Ya kuota, waktu, pikiran, tenaga, modal semua kan itu kan, nahan lapar, nahan ngantuk, nahan nggak main. Kayak misalnya hari Minggu nih, kalau kamu mau ngikutin semua ibadah, sama dengan kamu nggak punya hari libur kan? Yes, true. Sebenarnya. Yes. Tapi kalau kamu mau ada di ceritanya Tuhan, ya itu harganya. Iya. Sama dengan kamu nggak ngopi mungkin, sama dengan kamu nggak nongkrong, nggak piknik. Kadang-kadang suka ada yang diajakin sama temennya gitu kan, kayak kamu tuh kayaknya hari Minggu lebih sibuk ya daripada hari lain. Karena it's gonna be the whole day, kamu ngabisin waktu. Bener sih. Tapi kalau kamu menganggap itu mutiaranya, quality time-nya kamu sama Tuhan, dan kamu pikir itu yang bikin kamu biar kamu bisa ngejar ceritanya Tuhan, ya kamu akan bayar harganya. Makanya kalau aku boleh sarkas, ya jangan bilang kamu ditinggal Tuhan dong kalau kamu nggak mau ngikutin. Nah, itu poinnya. Ya mohon maaf gitu. Jangan tanya kenapa temenmu lebih ngerti, kamu nggak ngerti. Lah temenmu sacrifice buat nggak kemana-mana hari Minggu. Bener. Ketemu pagi Rosi lagi, siang ya Rosi lagi, sore Rosi lagi, mana bajunya sama lagi nggak pulang. Nah kalau Rosi lebih ngerti daripada kamu, ya jangan tanya. Dia nggak pulang men. Wow. Dia cuman keluar buat lunch, balik lagi ke gereja. Dia cuman mandi, nggak sempet bawa baju ganti, pakai baju itu lagi. Dia cuman keluar ke minimarket buat beli minum. Ya kamu jangan nanya kenapa Rosi larinya lebih kenceng. Ya karena dia bayar harganya. Mind blowing sih ini. Ya kan? Wow, nice. Gitu. Iya. Yang ketiga, belajar cuy. Gak ada cara lain. Berkomunitas. Gak ada cara lain. Iya. Kalau misalnya mimbarnya kejauhan buat kamu, tanya. Ini analoginya ya. Iya, Kalau mimbarnya kejauhan,
kamu di sini nih, mimbarnya kan jauh. Kalau mimbarnya kejauhan, si pengkhotbah itu terlalu jauh untuk kamu jangkau, dan nggak mungkin kan selesai khotbah kayak saya mau tanya tadi maksudnya maaf instruksi. Nggak ada waktu no, kan. yeah. Adanya apa? Adanya pemuritan. Yes. Adanya mentoring. Adanya komunitas. Maka kenapa kita jangan skip pemuritan? Bayar harga lagi buat pemuritan. Yes. True. Karena di skup yang lebih kecil, kamu bisa lebih menyerap. Karena waktu mentoring one on one, kamu bisa nanya sama mentormu. Itu yang aku bilang, tiap ada acara Ros itu tadi, di lain Rosi Dwijayani itu tadi, orang pasti akan ada minimal satu orang yang ceting, Din, ketemuan yuk, aku mau nanya. Terus dia bawa notes sama pulpen. Gimana? Pelan-pelan. Tapi aku terharu. Iya, appreciate ya orang-orang seperti itu. Iya, dan aku menghormati itu. Kenapa? Karena dia ada effort untuk dia tahu. Gitu loh, untuk mengejar ketinggalan. Jadi untuk orang yang ketinggalan, bukan ketinggalan, merasa ditinggal. Sebenarnya kan istilah Tuhan meninggalkan itu kan istilah manusia ya. Yes. Kamu aja sih yang ngerasa Tuhan ninggal. Tuhan nggak pernah ninggal kok. Iya, memang manusia. Nah, iya, pertanyaannya kamu mau nggak jalan bareng Tuhan? Gitu. Jadi ini separuh encouragement buat teman-teman, jangan takut, Tuhan tuh nggak pernah ninggal. Yang perlu kamu lakukan adalah setia, taat, merendahkan hati buat mentoring. Makanya kenapa perlu banget kamu punya bapak rohani, kamu perlu mentor, kamu perlu komunitas yang sehat. Itu membantu untuk mencerna apa yang tidak bisa kita cerna dari mimbar itu tadi loh. Itu. Dan ya kamu mesti menyeret diri, nggak ada cara lain, menyeret diri, memaksa diri buat ngikutin. Tapi separuh juga ya itu tadi ya, tolong tanyalah pada dirimu sendiri. Kenapa Rosi, pakai contoh Rosi aja ya, kenapa Rosi berjalan lebih jauh daripada kamu? Ya karena Rosi bayar harganya, mungkin kamu enggak, mohon maaf. Mari kita introspeksi. Gitu sih dari aku. Banget sih, maksudnya karena banyak orang akan mengalami seperti ini ya, mungkin ke depan juga ya, dengan kecepatan Tuhan yang luar biasa. Kalau memang kita nggak ngikuti itu, memang bukan Tuhan meninggalkan kita yang nggak menyesuaikan Tuhan gitu loh. Jadi buat aku ini pribadi, di podcast ini pun aku sangat terberkati ya, karena banyak hal, karena ada poin-poin yang aku sendiri juga nggak terpikirkan dan ternyata itu dijawab juga sama Dinda. Jadi thank you banget buat Dinda nih yang hari ini bantu aku secara pribadi juga. Pasti juga sobat-sobat BMTV juga sangat terbantu dengan apa yang di-floorkan hari ini di podcast ini, di Menang ini. Jadi thank you banget sekali lagi buat Dinda waktunya ya. Ini enggak, maksudnya aku merasa bahwa oke, kita punya waktu 20 menit tapi 37 menit kamu nggak tahu kan pasti. Ini udah hampir 40 menit dan aku merasa semua 40 menit ini adalah waktu yang sangat berharga dan jangan sampai kalian skip 1 detik pun. Karena semuanya ada isinya gitu loh. Jadi aku berharap saya pribadi yang memang digerakkan Tuhan ya untuk membuat podcast ini, untuk membuat Menang ini, memang salah satunya ini penielku, dan aku berharap peniel yang aku alami ini bisa membantu peniel-peniel yang lain gitu loh. Amin. Nah itu sih, aku sampai nggak tahu cara nutupnya ya. Udah gitu aja lah intinya ya. Oke, sampai ketemu juga buat sobat-sobat BMTV di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang saya yakin dan percaya ini bukan topik yang bukan aku secara pribadi yang ngalami, tapi pasti orang lain juga ngalami. Dan kalau kalian pengen ngerti ini cara keluarnya gimana sih, tonton terus Menuju Terang ini. Oke, thank you sekali lagi buat Dinda. Sama-sama, ya. Thank you Rosi. Sampai ketemu minggu BMTV. depan ya di Kamis jam 8 malam. See ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berita Mujizat TV.